Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Siti Hikmah dan juga selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Khusnawati dengan NIM 19070161114. Saya akan mempresentasikan mengenai standar asesmen dalam psikologi komunitas. Mata kuliah sebelumnya, psikodiagnostik, kita telah belajar tentang asesmen. Nah, dalam psikodiagnostik, asesmen itu dilakukan untuk ditujukan untuk penegakan diagnosa. Nah, definisi dari asesmen sendiri menurut Nietzsche tahun 1998 adalah serangkaian proses mengumpulkan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dengan asesor. Nah, dalam psikologi komunitas, asesmen itu disebut dengan asesmen community atau asesmen komunitas. Assessment Community menurut National Network of Libraries of Medicine atau disingkat dengan NNLM itu merupakan suatu deskripsi dari komunitas dan orang-orangnya yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas atau masyarakat. Komunitas dalam hal ini adalah masyarakat dalam hal penyediaan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Nah, dalam hal merencanakan, community assessment ini merupakan bagian yang sangat penting karena di sini community assessment itu fokusnya bersumber dari sebuah komunitas. Nah, pengumpulan data yang dilakukan itu biasanya dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang mendukung perencanaan keputusan yang akan diambil. Nah, dalam beberapa kondisi itu kita harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam mengumpulkan data. Di antaranya ada aspek budaya, ekonomi, dan juga fisik yang membentuk masyarakat. Nah, dalam melakukan asesmen itu terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara itu merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan subjek yang melibatkan pertukaran timbal balik. Wawancara itu bisa dilakukan dengan face to face, bertemu secara langsung, atau bisa juga menggunakan alat elektronik seperti telepon, kemudian bisa menggunakan platform lain yang lebih mendukung, apalagi karena sekarang adalah di masa pandemi. Jadi bisa menggunakan berbagai macam platform yang lebih mendukung wawancara ini. Kemudian yang kedua ada observasi. Observasi itu merupakan pengamatan terhadap tindakan seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan sarana visual atau elektronik sambil mencatat atau merekam informasi kuantitatif dan kualitatif terkait dengan tindakan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada tes psikologi. Asesmen yang menggunakan tes psikologi ini disesuaikan dengan kebutuhan tujuan yang dilakukan. Jadi misal tujuan dari asesmen ini adalah mengukur kepribadian seseorang. Nah, mengukur kepribadian ini kan bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa alat tes. Contohnya bisa menggunakan EPPS, 16PF, kemudian Kraepelin, dan lain sebagainya. Next, ada standar dalam asesmen. Pada dasarnya, reliabilitas metode yang digunakan dalam asesmen itu sama dengan sistem diagnosis, bertujuan untuk merujuk pada kebutuhan sebagai contoh dalam hal menyediakan pelayanan yang bisa dikatakan reliable jika menunjukkan tinggi badan seseorang diperlukan pada setiap pengukuran dan tidak berubah-ubah. Dan kalaupun itu berubah, pasti karena metode dan yang digunakan manusia. Dalam melakukan asesmen itu setiap orang berbeda, itu bisa memeriksa alat ukur tersebut dan menyetujui hasil pengukurannya. Metode yang digunakan artinya harus reliable. Alat ukur itu bisa dikatakan reliable jika mudah dibaca, kemudian bisa digunakan oleh banyak orang dan juga menghasilkan hasil pengukuran yang sama dalam berbagai kesempatan yang berbeda. Nah, prinsip pengukuran tersebut itu juga diterapkan dalam metode asesmen.
Metode assessment itu bisa dikatakan reliable jika menunjukkan hasil yang serupa dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, metode dalam assessment itu harus valid. Valid di sini itu maksudnya adalah metode yang kita gunakan dalam assessment itu harus mengukur hal yang seharusnya diukur. Contohnya, ketika kita menggunakan alat ukur depresi, itu tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat depresi yang dialami oleh klien. Namun, ternyata alat ukur tersebut malah mengukur kecemasan. Nah, selanjutnya bisa dibayangin nggak apa yang akan terjadi? Betul. Kesalahan ini itu bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam diagnosis yang nanti akan berpengaruh pada intervensi yang akan dilakukan. Yang terakhir, sebagai kesimpulan dan juga penutup, saya mengutip perkataan dari Ibu Siti Hikmah 2020 bahwa teknik asesmen standar yang sudah teruji validitas dan juga reliabilitasnya itu sudah ditetapkan bagaimana formatnya, kemudian prosedurnya, metode penskorannya, yang mana hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa memampukan instrumen untuk mencapai tujuan yang sama di berbagai lingkup yang berbeda dan juga berulang-ulang. Nah, artinya standarisasi dalam asesmen tersebut itu diupayakan untuk mencapai keseragaman dan juga objektivitas universal. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kemudian apabila ada kritik saran yang membangun, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Dan juga apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan melalui grup WhatsApp yang kemudian akan kita diskusikan bersama nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.